Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang semua Pak Kepala. Kamu dari belakang aja. Ini kita akan belajar, kita gunakan labor komputer karena Bapak akan menjanjikan kegiatan pembelajaran yang menarik buat anak Bapak. Biasanya sih jam terakhir ya, jam sosiologi, apalagi jam 7-8 pasti ngantuk ya. Bapak kasih penyemangat dulu untuk generasi muda. Saya coba kasih satu lagu ya. Lagu ini pasti menarik ini. Bapak. Oke ya. Asik ya. Nanti kita evaluasi. Terlambatlah kesana karena aku terlena ekspektasi mereka. Aku buat kecewa. Yang kamu nyanyi. Tapi ku berada di lampu merah. Tuhan, kau salah untuk menunggu aku di sana. Walau berada di lampu merah, ku yakin semua itu maklum orang tua. Lampu merah, Oma perlu berhenti sebentar buat tarik nafas. Mega buat warga Oma seluruh Indonesia, khususnya yang berada di studio ini, ambil supaya Oma tidak berada di
3 masih bisa seperti itu, energi. Dan saya berharap pada saat hari ini Anda belajar sama Bapak, Anda harus energi. Bisa? Bisa. Ya, masa kalah sama usia 63 ya kan? Oma-oma lagi berada. Ya. Hari ini materi yang perlu Bapak sampaikan buat anak Bapak itu lanjutan materi yang kemarin adalah integrasi sosial. Sebelumnya saya akan kasih dulu untuk apa materi kita hari ini. Ini dia. Saya kasih SPP-nya dulu. Ya. Biar anak-anak Bapak paham. SPP-nya ini dia. Saya kasih slide show-nya yang oke. Ini lanjutannya. Ya. Jadi tujuan yang mau didapat hari ini, ya, tujuan yang mau didapat hari ini adalah siswa mampu mengenali, menjelaskan, dan mengidentifikasi di masyarakat dalam hal keharmonisan sosial. Ya, masyarakat multi etnis yang ada di masyarakat dari berbagai sumber belajar. Dengan demikian, siswa dapat lebih mandiri memposisikan diri dalam masyarakat. Ini dia. Next, ya, saya kasih kalau ini rangkaiannya, saya mau kasih anak-anak Bapak contoh kasus ya, untuk bisa lebih paham. Ini materinya ada, bisa kabur ya. Oh gitu ya, kasus sulit. Oke, yang ini. Mari kita lihat sisi kelas kita. Ada berapakah teman kita yang berjenis kelamin laki-laki? Lebih banyak mana laki-laki atau perempuan dalam kelas kita? Nah, perbedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut merupakan salah satu contoh bentuk diferensiasi sosial. Jadi mari kita pelajari lebih lengkap apa isi diferensi sosial itu. Oke, itu yang diferensiasinya. Saya kasih lagi contohnya yang di sini. Selama kita lihat ya. Tunjukkan tuh. Saya minta Diva baca yang ini. Tadi masalah jenis kelamin, yang ini sekarang. Mari kita lihat seisi kelas kita. Ada berapakah? Pak, agak tinggi. Besarkan lagi. Iya. Mari kita lihat seisi kelas kita. Ada berapakah teman kita yang berbeda suku dan etnis atau etnis dengan kita? Suku apa yang jumlahnya terbanyak pada kelas kita? Nah, perbedaan berdasarkan etnis tersebut merupakan salah satu bentuk hambatan terwujudnya integrasi sosial. Ayo kita pelajari lebih lengkap apa sih integrasi sosial itu. Oke, tepuk tangan dulu. Ini adalah integrasi sosial gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada yang suku Jawa, suku Batak, ada yang Melayu, ada yang Padang gitu. Perbedaan itu masuk dalam masyarakat multikultural. Kita memang kaya atas perbedaan. Tapi salah satu itu merupakan bentuk penghambat kita untuk berintegrasi. Karena akan kita lanjutkan materi kita dalam pemahaman integrasi itu apa. Oke, saya kasih kamu pemahaman integrasi. Saya dari depan tekan dulu. Oh, kalian dia masalah. Oke, jalan. Oke, nanti di integrasi ada beberapa yang dituntut bagi anak-anak Bapak. Apa yang menjadi tuntutan selaku kita tinggal di masyarakat, tinggal di sekolah, bahkan bernegara. Kalau kita ambil dari ruang lingkup terkecil, ilustrasinya adalah di keluarga dulu. Ya, itu nanti sebentar dalam proses masih download, nggak apa-apa. Now, yang namanya integrasi kalau kita tulis di sini, ya, dia kursusnya adalah disintegrasi. Ini kursusnya, lawannya. Ini ada kata-kata dis, ya. Ini kemarin sudah juga jelaskan. Masih proses download. Yang namanya integrasi, kalau kita pernah saya tanya kata-kata si di belakang artinya apa? Proses. Thank you ya. Sedangkan dis itu sesuatu yang salah, seperti dalam ilustrasi kena dis ya, atau diskualifikasi.
berarti pelaksanaan integrasi yang error. Dan memang tuntutannya setelah kamu belajar hari ini tentang integrasi, anak-anak Papa nanti bisa berperan sesuai dengan posisi Anda di masyarakat, bisa mengenali, bisa tidak menjadi hambatan atas perbedaan-perbedaan yang ada. Yang pertama tadi tanya laki-laki perempuan, perbedaan kan? Ya, ada laki-laki ada perempuan. Tetapi itu diferensiasi kecil. Karena kita belajar tentang integrasi, muatan terbesarnya adalah persatuan dan kesatuan atas perbedaan suku bangsa, etnis, bahkan agama. Oke? Sudah? Ya, silakan kamu menikmati materi yang Bapak sajikan. Yang mau nyata siapa? Siapa yang sudah sering mendengar istilah akulturasi dan asimilasi nih? Mungkin kamu sudah sering mendengarnya ya kids. Namun apakah kamu sudah tahu apa itu akulturasi dan asimilasi? Gak perlu khawatir kalau belum tahu. Kita bahas bersama apa itu akulturasi dan asimilasi yuk.
akulturasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul saat suatu masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu unsur kebudayaan asing. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kebudayaan asing tersebut diterima serta diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh akulturasi budaya diantaranya adalah wayang. Wayang adalah bentuk akulturasi antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan India. Tokoh pewayangan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong merupakan kebudayaan Jawa yang kemudian dikisahkan dengan cerita Ramayana dan Mahabharata dari India. Bentuk akulturasi juga bisa terjadi dalam berbagai bidang, seperti seni rupa, seni tari, bentuk arsitektur, dan lain sebagainya. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah penyatuan atau pembangunan dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru yang disertai hilangnya kebudayaan asli. Proses asimilasi bisa terjadi saat anggota kelompok atau suatu masyarakat berinteraksi dengan intensif secara langsung dalam waktu yang relatif lama. Kemudian sifat khas dari unsur kebudayaan kelompok yang berbeda masing-masing berubah serta saling menyesuaikan diri dan menghasilkan unsur kebudayaan campuran. Contoh asimilasi misalnya adalah munculnya musik dangdut. Musik dangdut adalah hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dan musik India. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye. Namanya beda. Tentang untuk anak bapak ya, hari ini ada penugasan ya, penugasan. Tadi ada 4 ya, ada akomodasi yang terakhir dong, akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. 4 ini gitu loh, 4. Saya mau kasih penugasan anak bapak coba dari video yang tadi yang kamu lihat ada penguin, ada semut gitu, itu bentuk kerjasama. Terus ada yang akomodasi, ada gambarnya. Saya mau kasih penugasan dulu. Saya mau bikin sifat pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya mau mengelompokkan anak-anak bapak yang bisa ya ini deretnya aja lah, deret 1 ya depan paling depan itu coba berikan penjelasan yang hebat tentang akomodasi. Deret 2 coba kasih tentang kerjasama. Deret 3 tentang koordinasi. Deret 4 tentang asimilasi. Bisa? Bapak kasih waktu tidak lama, cuma 5 menit. Mohon silakan. Kita sambil mau preview ya. Ini 5 menit, habis di sini nanti baru kita apakan lagi. Ambil ya. Kerjakan ya Bapak dulu. Ini akomodasi. Ya. Nanti saya jelaskan lagi secara detail. Yang diminta soalnya ini gambarnya. Ya, ini ada gambarnya. Biar nanti di gambar ini juga bisa kita jelaskan. Oke. Videonya tadi kamu sudah lihat, saya lanjut aja.
Ini koordinasi. Semua harus punya ide dan gagasan. Seperti mana yang Bapak sampaikan kepada anak Bapak, anak kelas 11 harus punya cakrawala berpikir. Next, yang untuk asimilasi yang terakhir. Ini dia. Dari yang di sini dari Bapak. Oke. Sudah? Kan nggak susah. Tapi sebelumnya Bapak bertanya, merasa bahagia tak? Bahagia. Senang tak? Yakin? Senang banget atau senang aja? Oke, thank you, terima kasih. Oke ya, waktunya cukup. Bapak mau minta pendapat nih, jangan ragu. Ya. Kelompok mana yang berani dulu jelaskan? Sadar. Berarti kerja sama. Selamat siang Bapak, selamat siang kawan-kawan. Ya. Baiklah, kami di sini akan memperjelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama. Ya. Kerjasama adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, atau sering disebut dengan tim atau grup, untuk bisa mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Contohnya seperti ketika kita di dalam kelas diberi tugas, tapi tugas itu secara berkelompok, otomatis kita membuatnya secara bersama-sama untuk melakukan tugas yang diberi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih buat anak Bapak ya. Jadi ada poin yang terpenting lagi. Ada yang mau nambahkan tak dari kelompok lain? Ya. Ada yang mau nambahkan tak? Bapak paling hebat kalau kasih ilustrasi masalah kerjasama. Dalam kerjasama yang dibutuhkan adalah kontribusi. Ya. Kemarin kelas ini ada ikut kelas meeting tanding futsal nggak? Ada ya? Coba angkat tangan siapa yang jadi pemainnya. Utusan kelas. Ya, utusan kelasnya lah. Ya. Ada yang tidak nyaman kalau ternyata kita tuh sebagai utusan kelas, sebagai pelengkap aja. Lu nggak ngaruh di situ. Itu yang tidak nyaman. Kehadiran kamu hanya pelengkap. Kalau dalam permainan anak-anak mungkin pernah istilah anak bawang, tahu nggak? Main sembunyi pom gitu, tertangkap jadi, tak jadi juga gitu. Dia prestisenya tanda kutip bottom. Kualitasnya pasti rendah kalau namanya pelengkap. Jadi dalam bentuk kerjasama ada kontribusi. Contoh, pasti kerjasama saling menguntungkan. Karena tadi dibilang sama anak Bapak, saya kalau dalam tanda kutipnya ada dua orang atau lebih. Kalau orang namanya bekerja sama pasti saling menguntungkan, nggak mungkin satu untung satu rugi. Dan kita sudah belajar itu dalam poin-poin saling membutuhkan dalam konsep biologi. Di biologi ada namanya hubungan mutualisme kan, bukan hubungan parasit. Pada konsep berikutnya mungkin kerjasama ini bisa, kalau untuk orang ramai bisa dikasih contoh gotong royong. Ya. Gotong royong mungkin kebersihan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi bersama-sama. Satu lingkungan itu merasa senang, merasa mendapat kontribusi, mendapat hasil daripada kontribusi orang banyak. Seperti itu loh maksudnya. Oke ya. Jadi untuk kerjasama anak-anak Bapak dituntut. Tadi sebelum nanti kita bahas tentang persatuan dan kesatuan, bentuk kerjasama kita, bentuk yang menciptakan persatuan itu kerjasama. Oke, Bapak tinggalkan itu ya, bisa ya? Oke, paham ya? Jadi tolong bekerja sama, walaupun beda suku bangsa, beda agama, ya, beda jenis kelamin, kita bekerja sama. Oke, yang berikutnya kelompok mana lagi? Setelah kelompok 2, oke, kelompok 1 tentang akomodasi.
oleh Bapak dan teman-teman semua. Siap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akomodasi. Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, mudah dicapai tapi sulit dilaksanakan. Contohnya organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, PKS, PBN, dan sebagainya. Kalau tidak ada yang memulai, pasti tidak ada yang bekerja. Seperti itu ya. Oke? Cukup? Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi kalau Bapak harus jelaskan dulu, ada beberapa pemahaman ya tentang akomodasi. Ya, sebentar, coba dengarkan dulu. Pernah tidak anak Bapak mengakomodir temannya? Artinya memfasilitasi temannya. Contoh, ada sahabat kamu yang datang dari luar kota. Oke lah, masalah akomodasi tempat tinggal di rumah gua aja lah. Lu bawa baju seadanya aja lah. Nanti kalau kurang pakai baju aku aja. Udah kalau mau jalan-jalan pakai motor aku. Atau suasana seperti di kelas seperti ini aja, ya. Nanti kalau contohnya ada kelas meeting, seakan-akan ada sponsor yang mengakomodasi. Oke, nanti tenang aja, sepatu kau boleh cari, bos kaki kau aku bantu. Itu namanya mengakomodasi, mengakomodir. Kalau ada rasa seperti itu, persatuan dan kesatuan akan tercipta. Kalau ada rasa seperti itu, kadang punya lebih, tanda kutip pelit. Ya, itu yang problem. Namun akomodasi bukan hanya dalam bentuk kebutuhan ekonomi, tapi ada akomodasi yang bahasanya akomodasi sosio-antro. Itu perlu saya buat juga. Bagaimana kita mengakomodir orang biar orang itu dalam pertentangan tidak terwujud. Contoh, macam Bapak kemarin home visit ke rumah anak Bapak kelas 11 kelas 3, ya. Aku membantu mengakomodir pemahaman wali kelas dengan pemahaman anak. Kita nggak serta-merta dong nyalahkan anak kenapa dia malas, kenapa dia sering cabut. Lihat dulu latar belakangnya. Jadi saya mengakomodasikan ide, ya. Ide biar kebetulan Bu Dewi Sumarni yang wali kelas, saya jelaskan, Bu, anak ini tidak sama orang tuanya, anak ini sama neneknya, kakeknya. Gitu. Jadi saya mengakomodasikan bagaimana keberpihakan saya kepada siswa. Kalau sudah dikasih pengarahan, penjelasan, saya bilang, nak, dia sampai jender tuh di kepala saya. Ya karena saya bilang anak ini kasihan. Kenapa? Karena tuntutan platform Merdeka Mengajar, Bapak harus mengilustrasikan pengalaman Bapak sendiri gitu. Kamu tahu anak Bapak, siapa nama anak Bapak? Lovely sama Enzo. Coba bayangkan, ya. Opi ngomong ini, Pak, Omoyo 22.000. Pak, paket, kata Enzo. Pak, bandrek. Pak, martabak. Ya, Pak. Bayangkan, Enzo punya bisa dia minta sama bapaknya karena bapaknya ada. Bagaimana dengan anak bapak itu? Dia minta, Pak, umur 7 tahun udah ditinggalkan bapak sama mamanya. Seperti itu kondisinya, kita harus pahami anak. Jadi kehadiran bapak mengakomodasikan ide, mengakomodasikan bagaimana biar si sekolah, biar guru paham juga kondisi anak. Karena kondisi anak berbeda-beda, anak. Itu baru dari bapak. Belum lagi Lovely ngomong sama maknya, Mak, sabun muka, skincare, tak apa-apa, gak apa-apa. Mamanya kasih. Anak yang ini gimana minta? Mak, mamanya tak kemana? Jadi itu menjadi pertimbangan. Itu yang namanya mengakomodir. Oke ya, tepuk tangan dulu. Paham ya? Ya, jadilah seperti lagu. Teman baikku berkata, gunakan aku, tak perlu risau membayar pamrih yang tersirat. Gitu. Jadi kalau ada teman kamu datang, coba untuk menjalin persatuan itu, tolong mengakomodasikan sesuatu. Oke, Bapak tinggalkan yang untuk materi akomodasi.
Lanjut, ada 2 lagi nih. Silakan, asimilasi. Kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Contohnya seperti tadi musik dangdut yang merupakan perpaduan musik daerah dengan musik dari India. Gitu ya. Nanti kita putar lagi dulu ya. Oke, terima kasih. Putar dulu. Yang pertama jadi batasan terpenting dalam asimilasi adalah proses penerimaan. Saya harus kasih tahu dulu. Kebetulan ketua OSIS kita siapa namanya? Ajis yang terpilih ya. Kebetulan Islam. Wakilnya Victor. Kebetulan Katolik. Ke MPK-nya dulu. Ketuanya adalah Aji. Kebetulan Islam Muslim. Sedangkan wakilnya Adib. Kebetulan Protestan atau Kristen Protestan. Mereka untuk bekerja sama, mereka untuk berkoordinasi harus bisa saling menerima loh. Kalau mereka tidak bisa menerima perbedaan itu, tidak akan terjalin yang namanya kerjasama, yang namanya akomodasi, yang namanya koordinasi nanti. Ya. Kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, perbedaan itu bisa diterima dan dikolaborasikan dan diakulturasikan gitu loh. Jadi nggak masalah. Kebetulan, ya, saya kasih tahu nih, tak salah saya, Ajis, ketua OSIS kita Melayu, Victor wakilnya Flores, sukunya beda, tapi mereka menciptakan persatuan dan kesatuan. Terus lagi Ajis, ya, ketua MPK kebetulan Jawa, ya, Melayu Jawa, Adit Batak. Jadi tidak serta-merta pada hari ini kita implementasikan dong. Itu real nyata bagaimana terwujud asimilasi, perpaduan kan? Ya, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Flores, ada orang Melayu, ada agama Katolik, ada agama Protestan, berbaur mereka di agama Islam. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi buat anak-anak Bapak juga saling menguatkan. Kita satu kesatuan. Kalau kita kembali ke zaman sejarah, jas merah, jangan pernah lupa atas sejarah. Ada Jong Java, Jong Sunda, Jong Batak. Untuk berjuang kemerdekaan ini nggak pernah nanya-nanya lu suku apa, nggak pernah. Tapi ayo bersatu, ayo bersama-sama lawan penjajah, ayo bersama-sama ciptakan Indonesia yang merdeka. Tepuk tangan dulu. Oke, ini yang menarik, yang terakhir, yang ketiga, koordinasi. Siapa nih? Silakan. Oke. Silakan, Nak. Boleh langsung kasih salam dulu lah, biar sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Koordinasi dapat dimaknai sebagai upaya mempertinggi kesatuan melalui upaya sinkronisasi, penyelarasan, pembentukan hubungan fungsional antara unsur-unsur dari suatu sistem sosial atau sistem demi mencapai tujuan tertentu. Oke, sudah, tepuk tangan dulu. Oke. Untuk koordinasi ini, Bapak harus berikan pemahaman secara etimologi dulu. Ya. Terkadang anak-anak Bapak memahaminya agak sulit karena bahasa buku retorikanya kurang menyenangkan. Saya maklumi itu. Ya. Jadi kita harus bedah dulu. Saya akan buat pemahaman koordinasi itu di sini ya. Apa? Saya penggal tuh 3. Dinas. Kata-kata sih di belakang adalah proses. Menarik, ini sangat menarik nih. Hari ini kalau bikin pemahaman harus betul-betul secara etimologi kata.
Sekarang saya coba testing dulu ya, testing, jangan ada yang salah ya. Kamu sekarang lagi dinas nggak, Nak? Nggak, saya tanya aja. Lagi dinas nggak? Iya, Pak. Buktinya apa? Enggak. Kamu lagi dinas nggak? Buktinya apa? Siapa yang tahu? Kamu lagi dinas nggak sekarang? Nah, enggak. Salah kamu, Nak. Kalau dinas itu kan ada seragam, ada prestisnya juga. Oke, saya mungkin paham. Dia salah jawab. Sekarang saya tanya, kamu pakai dinas sekolah nggak? Ini dinas olahraga ya, SMA 1 ya. Yang bedanya ada nggak sama dinas sekolah lain? Baju dinasnya beda. Makanya anak-anak Bapak, ya pemahaman dinas itu bukan hanya kerja. Oke, kita pelan-pelan dulu bahas. Sekarang kalian lagi dinas tapi tidak digaji. Karena kalian pakai baju dinas. Dinas sekolah namanya. Kalau nggak percaya, tanyalah. Baju dinas aku mana? Dinas sekolah aku mana? Seperti itu. Karena baju kamu. Jadi alma mater itu adalah dinas. Ingat itu. Jadi hargai dinas kamu. Oke? Kamu lagi dinas. Nanti kamu coba lihat anak SPN. Baju dinas nggak dipakai dia? Dinas. Emang boleh kita pinjam? Enggak. Bang, calon siswa ya bang? Bintara ya? Pinjam bang. Tak akan mau dikasih. Bang, sepatu dinasnya mana? Walaupun masih berpendidikan, namun di sini ada tuh PO, itu singkatan dari komando, organisasi. Sekarang saya tanya, keluarga organisasi nggak? Organisasi nggak keluarga? Organisasi. Organisasi kecil. Sekolah? Organisasi. Organisasi pendidikan. Makanya ada OSIS. Terus masyarakat? Organisasi nggak? Organisasi. Organisasi masyarakat, ormas. Negara organisasi nggak? Organisasi yang terbesar, nation, negara. Cuma kalau tadi kita beralih pemahaman ada MPK OSIS, ya, ada OSIS dan MPK, saya ulang lagi. Karena kalau di kampus zaman Bapak, ruangan mereka itu mereka diakomodasikan ruangan. Makanya tadi saya sampaikan sama Victor, saya kasih akomodasi ide sama Aji, sama Adit, sama Aji, tolong ruangan itu namanya ruangan OSIS sebenarnya. Yang duduk di situ MPK OSIS. Saya mengakomodasi, saya nggak bohong, saya nggak pernah bohong. Saya jujur, nanti buat bingkai foto kalian, cari meja kalian. Karena saya mau belajar biar semakin hari semakin paham posisi bahwa mereka adalah elit di sekolah, elit organisasi. Kalau di zaman saya kuliah dulu, ya, ini rektorat nih, ruang kepala sekolah bahasanya. Ya, ruang paling hebat di kampus itu namanya ruang rektorat. Rektor, pembantu rektor 1, pembantu rektor 2, pembantu rektor 3. Pembantu rektor 3 itu namanya purek kesiswaan, pembantu rektor masalah kesiswaan. Di sebelah ruangan rektor PR3 ada ruangan BEM garis miring senator Unri, senat Unri. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Itulah ketua OSISnya kalau di kampus. Ruangannya keren, ber-AC, pakai meja, tempat duduknya bisa putar-putar, gambar dia, gambar wakil dia, baru di sebelahnya perwakilan, ada gambar senator. Jadi kalau itu contohnya, SMA Negeri 1 harus buat seperti itu. Yang mau jumpa ketua OSIS lah di sekretariat gitu. Mau jumpa ketua OSIS lah di ruangan OSIS gitu. Mau jumpa ketua OSIS lah kantin. Mana ya? Ke kelas? Enggak. Mereka di sini. Itu yang saya mau bilang. Terus pemahaman komando. Hari ini kita belajar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya. Siapapun pilihan kalian kemarin, sekarang udah jelas yang terpilih itu
Ajis dan Victor. Kalau kemarin lagi bergumul tuh, ada yang milih ini, ada yang milih. Sekarang dia sudah terpilih. Ya, hormati dong. Harusnya nanti, ya, ini pesan Bapak nih. Bapak ada minta tolong sama Victor, sama Ajis dan Adit untuk hari Senin dan Sabtu. Itu jam bel berbunyinya dipercepat jam 7. Karena saya mau nanti apel itu jam 7.15, protokol udah ngomong. Upacara jangan macam kemarin lelet. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak Bapak yang tidak menghargai komando. Komando itu adalah garis perintah. Berhak dong Victor, Adit, Ajis merintah kamu. Yang sana tolong sana. Diabaikan. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu dengar. Kalau yang telepon saya kepala sekolah, saya nih, karena saya tahu apa namanya garis komando, garis perintah. Kalau kepala sekolah telepon saya langsung bilang, siap Pak, perintah Pak, izin Pak, tunjuk Pak, siap Pak, perintah Pak, seperti itu. Kalau anak PKS karena saya pembinanya udah jadi, brother. Cahaya datang jumpai saya, izin Pak. Kata-kata pertama izin Pak. Ini gini, mohon petunjuk Pak. Oke, gini, siap. Ini siap perintah, siap. Kalau kita telepon siap perintah. Seperti itu. Itu baru tercipta persatuan dan kesatuan. Jadi dia sama Negeri Satu Mundur itu kadang-kadang masih belum tercipta. Nanti kalau tiba-tiba, ya saya sebutkan, Ajis manggil ketua Sispala atau ketua Paskibra, harus bilang siap perintah. Karena dia paling tertinggi. Ini enggak. Seperti itu berarti koordinasinya nggak jalan. Dan tadi dibilang tuh kalau nggak salah Bapak, sinkronisasi, sinkron, artinya sinergi, artinya harmonis terhadap subsistem. Kalau kita ibaratkan dengan subsistem, ya itu tadi. Contoh macam di kampus, saya kasih ilustrasi, BEM, ya, atau senat manggil, mana nih ketua HMI, siap perintah. Himpunan Mahasiswa Islam, mana GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, mana PMPRI, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Sama dengan di sini. Jadi kalau nanti tiba-tiba Aji manggil, mana nih ketuanya Rohis, siap perintah. Mana nih ketuanya Imtak Protestan, siap perintah. Mana nih ketuanya PM Katolik, gitu. Jadi ingat, eskul itu subsistemnya. Jadi harus gini dulu. Makanya saya pernah bilang, tidak boleh kegiatan eskul tidak minta izin sama ketua OSIS. Tidak boleh semua kegiatan eskul tidak minta izin sama ketua MPK. Harus direstui. Jadi ada proses koordinasi di sana. Nanti kamu bakalan ketemu, ya, kamu akan seperti itu nantinya. Kamu kalau dengar, kita bukan paksa semi militer atau militer, enggak. Tapi itulah etiknya. Ya, kemarin Bapak udah pernah bilang kan, pada saat kita belajar, ya, belajar adalah rasa ingin ketidaktahuan menjadi tahu. Itu secara knowledge, secara pengetahuan. Tetapi secara attitude yang diharapkan adalah tertingginya adalah etik. Kalau bahasa Yunaninya etikal. Sama, punya etika enggak kita? Kadang-kadang Pak Rindu saja kalian abaikan, wakil, kaum, kesiswaan, kalian abaikan. Apalagi lah Victor, wakil ketua OSIS. Ini yang nggak boleh. Etiknya di mana? Etikanya di mana? Sama dengan yang Bapak ilustrasikan yang paling bercanda kemarin. Kamu pulang, lihat tudung saji, ada telur sebiji, sambal hijau. Kalau punya etik, nanya, Ma, siapa yang belum makan? Diva punya adik ya? Punya. Terus mama yang ngomong, adikmu belum makan, nah. Diva harus potong telur itu, bagi 2, ambil separuh, makan. Itu etik. Tapi anak sekarang enggak. Buka tuh telur sebiji, jangan belengah.
Serius, jangan melengah dengan piring-piring Nescafe. Umpan masing-masing. Ya, batam lah orang makan atau tidak. Itu etiknya. Paham? Paham? Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih buat anak bapak. Hari ini pemahamannya sudah dapat. Ya. Jadi anak-anak bapak dituntut nih ada 4 poin. Saya mau coba refleksi. Mau refleksi. Memang yang terakhir ini, ini nomor 3 tertulis, ini nomor 4. Yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa menerima, baru kita bisa bekerja sama dengan orang, kita bisa mengakomodasikan, kita bisa berkoordinasi. Ya. Jadi dari ruang lingkup kecil dulu nih, dari keluarga, sekolah, masyarakat, baru negara. Ya. Itu penting. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tak ada, Bapak kasih pesan terakhir. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada? Nggak ada. Sekarang saya tanya, ya. Kelas ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan nggak? Yakin? 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 Yakin. Nama kamu siapa, Bang? Nama kamu siapa? Fernandi. 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 Nama kamu siapa, Kak? Siapa? Erika. Ada lagi yang keluar di sini? Nama kamu siapa? Siapa? Juvianto. Siapa? Juvianto. Imlek ada apa, Bang? Nggak tahu, ya tahu kan kamu mau caranya. Kapan? Ya. Tanggal berapa, Bang? 10. Tanggal 10 ya? Oke, tanggal 9 atau 10 lah. Tadi ada ya mereka yang tahu. Undang kami nggak? Undang kami nggak? Apa? Oh ya, saya ngerti. Ada mungkin bukan, ada mungkin alasan keluarga atau mungkin ada penyebab lain yang mungkin karena ada kedukaan ya, ada yang meninggal. Oke. Kamu terima Imlek nggak, Nak? Hah? Terima kelas ini datang ke rumah kamu nggak? Yakin, jangan. Gini, Bapak mau kasih. Kalau kamu nggak undang kami malu dong ke sana, soalnya kan mau makan kue, makan buah. Kamu undang kami nggak? Yakin? Yakin. Sebenarnya bukan makanannya ya sayang, tapi menjalin silaturahminya. Dan aku berharap kita saling mengunjungi. Tadi kan udah jelas tuh, tidak melihat perbedaan agama, suku bangsa. Imlek itu adalah suku, bukan agama. Jadi silakan kalau mau datang. Kalau juga kamu berbaik hati, yang mana tahu nih, kalian teman-teman aku nggak payah datang lah, aku bawa aja kue ke sekolah. Kalau enggak, bawa jeruk ya, bawa jeruk, bagi satu-satu. Indahnya berbagi. Saya pernah bilang buat anak-anak bapak, kalau hari raya, ya, hari raya, kita tak terima tamu di rumah kita macam orang gila. Ini bikin kue banyak-banyak nih, tutup pintunya. Kita makan kue itu semua. Orang gila kan? Silakan Bu, nggak ada orang. Minum. Orang gila kan ya? Hari raya buat kue untuk orang lain. Deal? Deal? Iya dong. Ada makanan hari raya itu untuk berbagi. Dan indahnya berbagi, mohon maaf. Ya mungkin ada orang yang tidak bisa menikmati. Ya, kue-kuenya beda-beda. Jujur, apa kata orang kemarin pada saat Pak Rindu bikin open house di rumah saya? Terus aku warning buat anak-anak bapak kalau mau datang tanggal 3, tanggal 4. Kenapa? Karena ibu masih di rumah. Karena ibu belum dinas. Ya, setelah dinas ya, gimana lah. Tanggal 4 kemarin anak-anak datang tempat sayang. Anak-anak mau datang ya, pesan apa lagi? Pesan bakwan jadinya. Gak apa-apa bakwan dimakan anak-anak. Kalau guru-guru kemarin ada yang makan gado-gado, ada yang makan soto. Saya bikin 1 hari full. Silakan mau datang pagi, siang, sore itu soto. Kalau tak apa, itu indahnya berbagi. Ya. Dan saya jujur, ya, pada saat hari raya satu rumah itu tidak akan terlepas dari kaki saya atau saya datang kalau itu tetangga-tetangga saya. Dan sebaliknya begitu juga.
indahnya berbagi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Siapa yang tidak hadir? Reza, si izin mana sakit. Pelan-pelan saya. Siapa? Reza izin Reza izin. mana sakit. Oke. Sudah? Ya, Bapak berharap dari pembelajaran hari ini ada yang kamu bawa pulang. Ya. Refleksinya dapat, materinya dapat. Untuk penugasan, untuk materi yang akan datang, ya akan kita lanjutkan nanti pada faktor-faktor penghambat. Ini kan faktor-faktor mendukung. Untuk yang akan datang, kita akan belajar tentang faktor-faktor penghambat integrasi sosial. Siap? Aman? Bahagia? Angkat tangannya dulu. Tepuk tangan. Kelas pimpin doa, kita pulang. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang, sampaikan salam saya sama orang tua kamu. Berhati-hati di jalan, tetap semangat ya. Selamat siang.